dalam gangguan tidur dok, itu sebenarnya seberapa penting dan seharusnya durasinya berapa lama itu dok kita jatuh tertidur itu? Normalnya sih 10 sampai 20 menit 10 sampai 20 normalnya. menit ya dok? Tapi kalau kurang dari 10 menit kayak ini cuma 1 menit itu juga kelainan. Iya, Iya, oh gitu. makanya saya kan bilang saya khawatir. Iya. Audio roll 3, 2, 1, action. Halo Neuroners, kembali lagi dengan saya Raisal Fatir Heri selaku host dari Departemen Komunikasi, Media Sosial, dan Edukasi Masyarakat Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia. Masih bersama Mas Ridwan Abdul Ghani. Mas, ini kita membahas tentang tidur Mas. Biasanya Mas Ridwan itu kalau tidur butuh waktu berapa lama dari bangun, dari mulai baring sampai mulai jatuh tertidur sampai meremnya, kemudian sampai tidur pulas soalnya. Itu tergantung gangguan di sekitar. Kalau nggak ada Kalau nggak ada, wah bisa plekles. 1 menit. Kayaknya saya bilang, saya tuh pelor zaman dulu. Bisa Ya, langsung aja gitu ya. Bisa. Dalam gangguan tidur dok, itu sebenarnya seberapa penting dan seharusnya durasinya berapa lama itu dok kita jatuh tertidur itu? Normalnya sih 10 sampai 20 menit 10 sampai 20 normalnya. menit ya dok? Tapi kalau kurang dari 10 menit kayak ini cuma 1 menit itu juga kelainan. Iya, Oh gitu. makanya saya kan bilang saya khawatir. Iya. Kok saya gampang banget tidur Itu ya? berarti tidurnya kurang. Oh gitu. Selama ini, jadi butuh sekali begitu kena bantal langsung tidur. Tidur, itu sebenarnya dalam ilmu gangguan tidur, itu sebagai parameter apa dok? Menilai itu? Ya kalau memang agak lamanya itu ya kemungkinan dia udah masuk ke insomnia. Jadi insomnia itu awal tidurnya sulit, ya begitu masuk kamar belum nggak langsung bisa tidur, ya butuh waktu kadang-kadang 1 jam bisa 2 jam. Selain itu juga mudah terbangun, jadi udah tidur gampang sekali kebangun, ya. Terus atau bangunnya terlalu pagi, terus dia nggak bisa tidur lagi, ya. Udah bangun buat kencing misalnya, terus nggak bisa tidur lagi. Atau emang dia tidur tapi dia merasa nggak seger ya bangun saya itu, walaupun dia tidak ada berhenti napas dan sebagainya, nggak ada sleep apnea, tetapi dia merasa kurang seger. Ya itu juga kita masih bisa sebutkan itu insomnia. Tetapi itu harus ada kesempatan buat tidur, bukan seperti Mas Ridwan ini nggak ada kesempatan buat tidur. Kita nggak bisa bilang dia insomnia, ya. Karena emang kerjaan dok ya. Karena kalau insomnia itu ada kesempatan buat tidur, oke, jam 10 udah diranjang misalnya, tetapi nggak bisa tidur. Nah itu insomnia. Nah sekarang tuh banyak yang mengaitkan dok insomnia atau gangguan tidur secara umum dengan konsumsi kopi. Kita kan anak kekinian dok ya, dikit-dikit kopi, dikit-dikit iya, kopi. dimana-mana Mas Ridwan ya. penikmat kopi juga? Pemanfaat kopi, jadi booster gitu kalau lagi mau olahraga gitu ya. Konon katanya kafein itu nambah keringet Nah buat benar, pembakaran. banyak jadikan pre-workout gitu kan. Iya, udah itu kopi. Terus sama buat fokus dok. Jadi kan kalau saya tuh kadang-kadang skenario tuh datang spontan aja. Lebih cepat masukinnya gitu. Tadi kan sempat dibahas kalau kurang tidur kita kayak memori kurang. Kalau saya kurang fokus. Tapi emang kopi menyebabkan gangguan tidur juga dok? Ya pada beberapa orang, nggak semua orang ya. Ada yang minum kopi pun bisa tidur ya. Tapi ada beberapa orang kopi itu menyebabkan malamnya dia nggak bisa tidur ya, karena efek kafeinnya itu bisa lama, bisa 9 jam sampai 12 jam. Oh. Efek kafeinnya. Jadi kalau saya sendiri nggak tahan kafein. Saya minum teh jam 3 sore, jam 3 malam saya baru bisa tidur. Oh gitu. Ya, itu karena efek kafein. Ya. Padahal teh ya dok ya? Padahal teh biasa. Soalnya teh juga mengandung kafein ya dok ya? Teh itu jadi kafein itu bukan hanya kopi. Iya. Teh, coklat. Itu juga ada Iya. kafeinnya ya. Kenapa kafein itu bisa membuat kita jadi bangun, ya, jadi segar gitu, karena dia anti salah satu zat kimia di otak itu adenosin. Jadi adenosinnya diblok sehingga kita segar terus. Oh gitu. Ya, segar terus. Jadi ya, tapi ya kalau orang yang insomnia ya jangan minum kopi ya, jadi nggak bisa tidur. Iya. Tambah seger deh. Seger. Selain kopi dok, faktor-faktor lain yang menyebabkan insomnia apa aja dok? Ya gadget Gadget? ya. Kemudian kecemasan
ya, kecemasan, orang yang cemas, ansietas itu juga bikin membuat jadi nggak bisa tidur, depresi. So gadget tadi tuh maksudnya gimana dok? Gadget itu kan itu mengeluarkan sinar. Sinar itu antara lain salah satunya sinar biru. Sinar biru itu ditangkap oleh mata kita, dia langsung ke kelenjar pineal sehingga membuat kita jadi bangun. Jadi waktu tidur kita jadi bergeser. Jadi misalnya kita mau tidur malam-malam terus kita masih buka-buka gadget. Jadi si sinar biru tuh kayak kafein gitu dok ya? Iya mirip. Dia menghambat hormon tidur gitu ya dok? Ya, menghambat keluarnya hormon melatonin ya sehingga kita jadi tidurnya jadi bergeser. Jadi contohnya zaman dulu nih sebelum ditemukan bola lampu gitu, manusia tuh tidurnya jauh lebih lama daripada sekarang. Kalau Mas Ridwan sebenarnya kalau lingkungan kerja syuting pagi siang malam kayak gitu ngatur waktu tidurnya gimana? Saya biasanya lagi nggak ngantuk, nyari ngantuknya nonton film. Tapi Mas Ridwan kan syutingnya banyak malam juga ya? Banyak Malam. Nah kalau misalnya pada pekerja dengan shift malam gitu dok, itu gimana mengatur waktu tidurnya? Ya terpaksa ya dibalik ya. Dibalik. Jadi malamnya kerja, siangnya tidur. Tapi ada orang yang setelah nggak bisa tidur juga, karena kan faktor irama sirkadian. Iya. Ya kita ada matahari, terang semua, ya. Terus jadi badan ngasih tahu kita ini waktunya bangun, bukan waktunya tidur. Nah untuk orang-orang yang seperti itu ya mesti diakalin. Ya, jadi misalnya pulang dari kerja dia mesti pakai kacamata hitam biar nggak kena sinar matahari. Oh gitu. Jadi kalau pas dia tidur juga anak-anak nggak boleh beribut. Itu dok, masalah konsumsi obat tidur dari pandangan dokter. Tergantung obat tidurnya Ya, apa ya. Kalau yang off the counter yang tanpa resep tuh biasanya dari tanaman valerian itu nggak efek biasanya. Terus ada beberapa juga yang isinya antihistamin, itu obat alergi sebetulnya. Cuman dia dipakai sebagai obat efek sampingnya ngantuk. Itu efek samping yang dipakai. Jadi ngantuk bisa tidur. Cuman itu juga belum tentu nggak bahaya ya karena bisa juga ketergantungan. Jadi paling lama harusnya 4 minggu. Maksimum, nggak boleh lebih dari 4 minggu. Kalau bisa juga jangan setiap hari dikonsumsi. Kalau cuma sekali-sekali. Tapi boleh dok? Boleh kalau cuma sekali-sekali. Tapi kalau sampai setiap hari berturut-turut lebih dari 4 minggu, nah itu kemungkinan dia jadi ketergantungan obat itu besar. Menarik sekali pembicaraan kita Neuroners. Jadi itu tadi tanya jawab tentang insomnia dalam rangka Insomnia Awareness Day. Terima kasih kembali kepada Dr. Rimawati Teja Sukmana, spesialis neurologi konsultan, dan juga bintang tamu kita Mas Ridwan Abdul Ghani. Semoga mendapatkan banyak informasi dari pembicaraan kita hari ini. Neuroners, jangan lupa untuk terus pantengin YouTube channel kita Perdosni Spasi Ina. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan juga share jika dirasakan memberikan manfaat. Dan pantengin terus YouTube kita. Dan akan ada episode-episode selanjutnya yang tentunya memberikan banyak manfaat. Saya Raisal Fatir Heri selaku host dari Departemen Komunikasi Media Sosial dan Edukasi Masyarakat. Mohon pamit, sampai jumpa pada episode selanjutnya.